Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Roy Suryo kini tidak saja ngotot sahabat, tapi sudah mulai kehilangan nalar. Bayangkan saja di tengah penyidikan kasus jasa Jokowi ini, justru Roy Suryo meminta hal yang tidak masuk akal, yaitu kwitansi pembayaran SPP dan KRS Jokowi, di mana kita tahu bahwa ini sudah puluhan tahun yang lalu sahabat ya. Saya kira ini adalah merupakan permintaan yang bukan hanya keliru secara hukum, tapi benar-benar melecehkan akal sehat publik. Ini yang kemudian membuat netizen marah, terutama ada mak-mak yang betul-betul menelanjangi Roy Suryo. Ini coba kita cek videonya. Kalau memang ada, tampilkan dong dari semester 1 sampai semester 10. Nggak ada tuh kan. Sendita kok nek aneh-aneh. Siapapun yang pernah kuliah, ya, siapapun walaupun dia nek ditakoni pembukti pembayaran sekolah SPP zaman dahulu kala sampai sekarang ada nggak? Yang ditanyakan itu sama dia, Roy Suryo Edan ini sesuatu hal yang tidak ada. Iya, aneh Ya, banget emang siapapun ini manusia itu tuh. Mas, yo aku ditakoni ada bukti pembayaran SPP ndak? Yo jelas ora enek lah. Ini koplak tenan, ya ampun. Dia berusaha sekali membodohi kita, membodohi orang sing waras-waras ini dengan cara pikirannya dia. Aduh, bener Dia nih. sendiri kalau ditanya mana ada SPP-nya mulai dari pertama sampai akhir, ono ora? Nah, di mana-mana saya pun juga kalau ditakoni pembayaran bukti pembayaran SPP yo ilang, yo ora enek. Saya ditakoni aneh-aneh KRS opo meneh? KRS sudah ada, sudah jelas nyata. Saya ditakoni sing ora enek. Begitu KRS-nya sudah ada, yo saya ditakoni sing ora enek. Contohnya, oh pastilah saya ndak ada bukti pembayaran. Ya iyalah. Lah kok saya ditakoni ijazahnya palsu opo asli kok dadak tua kon tekan jinji. Jadi bayangkan saja sahabat, kalau Roy Suryo meminta kwitansi pembayaran SPP dan kartu rencana studi. Ini memang pernyataan kedengarannya sangat sederhana, tapi luar biasa absurdnya ya. Dan itu kemudian membuat ada mak-mak yang betul-betul menelanjangi Roy Panci sebagaimana video yang saya cuplikan itu. Karena kita pun yang baru beberapa puluh tahun ya, baru kayak saya misalnya 2003, sekarang 2005, ya baru puluhan tahun lah yang lalu selesai kwitansi pembayaran SPP saya, apalagi KRS itu sudah tidak saya pegang hari ini. Jadi memang berbahaya kalau ada juga yang mau nyual saya punya ijazah sahabat, kalau misalnya ukuran atau pikiran Roy Suryo ini yang mau diikuti, ijazah saya pun akan palsu. Makanya mak-mak itu secara langsung mengatakan bahwa ini pembodohan publik. Karena dalam sistem akademik yang namanya ijazah dan arsip akademik itu disimpan institusi, bukan mahasiswa. KRS dan kwitansi bukan dokumen pembuktian keabsahan ijazah. Bahkan banyak kampus tidak lagi menyimpan arsip transaksi manual lama karena sekarang ini sudah transaksi elektronik. Permintaan Roy ini saya kira menunjukkan satu hal, bahwa ia kehabisan dalil lalu menyeret hal remeh untuk menutup kekalahan narasinya. Oleh karena itu wajar saja kalau kemudian Pak Irjen Pol Riki Sitohang itu menyarankan supaya UGM ini mempidanakan Roy Suryo CS, karena memang sudah sangat merusak nama baik UGM. Ini bisa membawa UGM rugi sebenarnya, karena namanya di publik rusak. Dan jangan ke depan akan banyak orang yang kemudian tidak mau lagi kuliah di UGM karena tanggung jawab Civitas Akademi dinilai lemah. Seharusnya dia harus mempidanakan orang-orang ini kalau memang dia merasa benar terhadap apa yang dituduhkan oleh Roy Panci ini sahabat ya. Nah, seperti apa pernyataan Pak Irjen Pol Riki Sitohang ini, coba kita cek secara bersama-sama. Yang sangat saya mau sakit perut, jujur mau sakit perut, ngapain saya tanya ke UGM? Loh Anda kan bertanya tentang ketidakaslian ijazah ini. Ini kan produk UGM. Sementara UGM, ya Profesor Ova itu sudah ngomong, dia lulus tahun 1985. Dia masuk tahun 80, kemudian sampai dia pembimbingnya jelas nyata dan indeks prestasi dia 25 ke atas kalau nggak salah, saya ikuti semua loh, dan itu memang sah. Nah kau terus berteriak-teriak ini nggak sah.
Sebenarnya kalau orang waras harus mikir indoor, ada nggak waras semua yang ngomong ini. Nah, kalau mau ribut, ributlah dulu ke UGM. UGM sudah merilis, kok nggak ribut? Hanya satu harapan saya, Bung Petra. Demi reputasi, harga diri, harkat martabat UGM, UGM harus bergerak untuk melaporkan mereka ini. Karena sudah jatuh harkat martabat UGM gara-gara kelakuan orang-orang. Bisa ya mereka laporin itu ya? Harus melaporkan UGM. Itu barang dia punya. Iya, kan barang dia punya. Lu udah ngomong kok itu aja, kenapa lu masih ribut? Laporkan. Di samping Pak Jokowi yang merasa harga dirinya ternista, terus dia juga dicemarkan, harkat martabat keluarga, itu UGM harus bunyi juga. Nah, yang kedua, saya bermohon kepada pihak Polda, itulah supaya jangan ada pretensi macam-macam. Habis gelar perkara khusus ini, segera tindak lanjuti sesuai dengan etika prosedur hukum. Kalau memang ini harus tahan, kalau memang sudah bukti permulaan cukup dengan saksi, dengan bukti yang banyak, saya rasa kan nggak perlu banyak-banyak tuh. Yang penting kualitasnya, kualitasnya memenuhi unsur. Sudah serahkan ke JP, JP segera terima. Sidangkan, ayo kita di sana uji kemampuan, uji bukti, uji data, siapa sebenarnya yang benar. Saya kira pernyataan Irjen Polri Sitohang ini menarik sebenarnya, sahabat ya. Ini menjadi titik balik yang sangat penting. Artinya secara tegas mendorong UGM untuk mempertimbangkan langkah hukum terhadap Roy Panci CS ini. Dimana kita tahu bahwa kelompok teroris ini ketiga-tiganya adalah alumni UGM. Tetapi betul-betul UGM terus diseret di ruang publik. Nama baik institusi akademik dirusak, otoritas kampus dipermainkan oleh klaim sepihak tanpa dasar ilmiah. Karena itu saya kira ini pesan keras. Negara sudah mulai lelah, institusi akademik tidak boleh dijadikan panggung sensasi politik. Karena itu sah-sah saja seharusnya memang UGM melaporkan para teroris ini agar mempertanggungjawabkan pernyataan-pernyataannya yang merusak nama UGM di publik. Bayangkan saja kalau UGM dijadikan sebagai objek diskusi di warung kopi. Padahal UGM ini adalah merupakan salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia ya. Nah, jika ditarik ke belakang, ya memang polanya konsisten. Selalu meminta bukti tambahan, setelah bukti utama sah, selalu menggeser isu. Saat argumen runtuh, selalu mengklaim penelitian tanpa otoritas dan sertifikasi. Nah, sekarang ini kan ijazah sudah diuji. UGM sudah menyatakan bahwa itu sah, polisi sudah menyimpulkan. Yang tersisa hanya satu, yaitu ngeyelan tanpa wujud sebenarnya. Inilah yang dipertontonkan oleh Roy Panci. Makanya kalau permintaan kwitansi SPP dan KRS ini bukanlah pencarian kebenaran. Ini taktik pengaburan sebenarnya terhadap kasus yang benar-benar melanda Roy Panci CS. Dan dorongan Irjen Pol Ricky Sitohang adalah sinyal yang saya kira menandakan bahwa ini harus diselesaikan. Sebab ketika ruang publik dipenuhi klaim ngawur, maka negara dan institusi wajib hadir menegakkan akal sehat, sahabat. Roy Suryo kini kan tidak dalam membuktikan bahwa ijazah itu palsu, tapi ia sudah membuka kelemahan logikanya sendiri di depan publik. Dan kali ini yang menghakimi saya kira bukan saja lawan politik, tapi akal sehat rakyat. Saya kira demikian, sahabat ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.